Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, dan masih setia bersama kami di Dokter Kita. Kita masih dengan tema yang sama, alergi makanan. Kita langsung beralih kembali ke pertanyaan Instagram, Dok ya. Ini ada lagi dari Julia Hartanti. Izin nanya, Dok, soalnya misalnya saya alergi sama udang, Dok ya. Terus adakah bentuk kebiasaan atau pengobatan secara keseluruhan terhadap tubuh saya agar dapat makan udang dengan bebas tanpa kena alerginya lagi? Dokter Pusan, gimana, Dok? Ya. Secara literatur ya sumber mengatakan itu alergi itu tidak sembuh sepenuhnya. Dia memang akan ada misalnya kita makan udang terus kita alergi, terus tiba-tiba misalnya nggak alergi lagi nih. Terus itu bukan berarti sembuh total ya. Dia bisa saja muncul lagi nanti. Jadi memang reaksi alergi ini tadi ya sudah disebutkan di awal, ada pengaruh dari host itu si pasiennya, sistem kekebalan tubuhnya, terus ada juga pengaruh ke lingkungan tuh berarti kayak pajanan mungkin dari udangnya tadi ya, apa dia terkontaminasi merkuri atau terkontaminasi yang lain sehingga bisa meningkatkan risiko terkena alergi. Dan yang ketiga tadi ya si agen atau si penyebab dari alerginya itu nanti. Jadi kalau ditanya apakah ada pengobatan yang sepenuhnya bisa menghilangkan alergi, kalau sejauh ini saya baca itu belum ada. Tapi memang kita cuma bisa untuk mengontrol gejalanya dan mencegah supaya gejala itu tidak muncul. Berarti memang kita harus lebih menghindari tadi, Dok ya? Ya, lebih menghindari. Kalau dari Dokter Elsa nih, kadang kan ada beberapa orang tuh, ya udah kita minum vitamin atau apa menjaga biar imun kita lebih kebal gitu. Sebenarnya itu bisa nggak sih, Dok? Enggak, jawabannya enggak. Karena sekali lagi alergi ini dia tidak berhubungan dengan imun orang yang kuat atau rendah. Beda ya kalau kita bicara dengan orang yang diabetes atau penyakit yang lain. Orang diabetes memang imunnya rendah, penyakit yang lainnya masuk, virus yang lainnya mudah masuk, kuman yang lainnya mudah masuk, mudah menetap di orang-orang yang DM misalnya seperti itu. Kalau dianya ini alergi, dia enggak. Dia memang imunitas tubuh seseorang itu yang akan menjadikan seseorang itu kejadiannya alergi, gejala alergi. Jadi walaupun dianya itu sudah minum vitamin, sudah olahraga yang cukup, kenapa sih masih alergi? Ya memang dari bawaan si tubuhnya, Pak, seperti itu. Dari tubuhnya gitu, Dok ya. Yang sampaikan Dokter Pusan, dia dalam teorinya tidak bisa dia akan sepenuhnya sembuh gitu secara total. Baratnya kalau orang demam, dia akan sembuh dengan demam, enggak. Jadi memang strata teratas untuk tata laksana itu adalah preventif atau menghindarinya. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, Dok. Ada dari Dedi Rahman Syah 16. Dok, izin bertanya, Dok, apakah di dunia kesehatan ada pengecekan makanan-makanan apa saja yang menjadikan alergi tubuh kita? Soalnya makanan kan beragam, Dok. Kadang dari kita sendiri tiba-tiba alergi dan lain-lain. Sedangkan kita tidak tahu sumber alergi itu dari jenis makanan yang mana. Dan terima kasih, Dok. Mungkin Dokter Pusan. Ya, kalau dari pemeriksaan ada ya, banyak beberapa pemeriksaan tuh ada namanya food panel, itu ada. Jadi nanti salah satu pemeriksaan itu namanya skin prick test. Jadi nanti akan disuntikkan ke bagian kulit sedikit alergen penyebab yang biasanya paling sering, misalnya kayak susu atau kedelai atau protein hewani, protein seafood. Nanti dilihat dari penampakan di kulit itu apakah menimbulkan reaksi gejala alergi atau tidak. Itu ada di laboratorium khusus ya, laboratorium khusus. Itu bisa kalau mau periksa alergen penyebab yang menimbulkan alergi itu apa, karena kita kadang nggak tahu ya, kayak Dr. Elsa bilang gejalanya itu sama kalau alergi itu. Jadi untuk lebih spesifik mengenali apa yang menyebabkan kita alergi, ya memang harus dilakukan pemeriksaan secara spesifik juga alergennya. Untuk Dr. Elsa nih, Dok, kalau untuk tes tadi kan makanan gitu, apakah ketika kita mau tes untuk kita alergi obat apa itu ada juga pemeriksaannya, Dok? Ada, jawabannya ada ya. Jadi orang yang rinitis contohnya ya, orang rinitis dia nggak tahu nih kalau debu saya rinitis, kalau asap saya rinitis, ada bulu kucing saya rinitis nih, Dok. Hal-hal yang seperti itu ada pemeriksaannya. Seperti Dokter Putri sampaikan tadi, ada skin prick test, ada
tes IgE spesifik seperti itu ya, itu ada. Jadi nanti kalau emang mau periksa, pasti dokternya akan mengarahkan pemeriksaan yang mana, apakah makanan, apakah campur dengan yang lain-lain seperti bulu kucing atau yang lainnya, terus atau memang alergi obat-obatan. Tapi kalau obat-obatan biasanya sih dia namanya skin test. Jadi kalau obat-obat injek karena dianya itu reaksinya cepat ya, biasanya misalnya kalau pernah di rumah sakit, Bu, nanti kita mau masukin antibiotik A nih, seperti itu. Tapi sebelum kita masukin antibiotik A, kita lakukan skin test dulu ya. Kalau emang nggak ada reaksi alerginya, baru kita aman untuk masukkan dosis penuh seperti itu. Wah, luar biasa dok ya. Memang kalau masalah alergi makanan ini jadi hal yang lumrah atau banyak gitu ya dirasakan oleh masyarakat kita gitu. Ini masih ada banyak pertanyaan lagi. Semoga ini nanti kita bakal jawab di lain waktu dok ya. Terima kasih karena memang kita terbatas waktunya hari ini. Nah, terima kasih kepada Dokter Pusan dan juga Dokter Esa Putasari. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Nah, akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.